Nah, bisa. Kok Katanya bisa gini baru sih? bisa. Ini Gak tadi nggak tahu. bisa sih, Dit. Jadi baru bisa. Canda emang nih internet. Emang nih, apa mungkin karena koneksi di sini ya bermasalah ya? Tapi Dit kalau Bu sehat. Frida bisa, puji Iya, Tuhan sehat. sehat. Tapi tadi kenapa? Tadi kenapa? Enggak, enggak. Aduh. Kau lagi di mana ini, Dit? Tahu? Biasa, di singgah sana, di rumah dong. Nggak berani Sebuah kemana-mana, Miss. sebuah pertanyaan tidak perlu ditanyakan ya, Dit. Iya, betul. Makanya ditanya orang di rumah-rumah baik. Iya. Tapi kalau Baiklah. misalkan dari saya, masuk ke live sama kasih juga kan ya? Iya, masuk ke live amal kasih juga sih, harusnya ya. Nah, harusnya Oke, sih. ya, Tapi harusnya. tadi Tapi nggak tiba-tiba apa-apa. nggak bisa. Iya, kenapa ya tadi ya? Tahu nggak kenapa? Mungkin karena handphone kamu jadul kali ya. Mungkin, mungkin, mungkin. Tapi tadi Oke. Mm-mm. ini terus sih, problem terus nggak tahu kenapa udah diganti. WiFi udah dinonaktifin, terus pakai sinyal juga nggak bisa, nggak jelas. Gitu. Oh, berarti memang sudah waktunya dilem biru itu handphone. Amin, Tuhan berikan aku rezeki. Ini kan aku rezeki. Oke, baiklah. Dit, lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk skripsi nih, Miss. Ntar lagi mau Oh, beres udah semester berapa sekarang? semester 9. Aku telat setengah semester. Gak apa-apa, nggak masalah daripada miss lagi Iya, cuti. ini lagi ngejar skripsi sih, Miss. Udah tinggal nunggu sidang aja. Oh, lagi nunggu sidang, tapi udah selesai, udah rangkum ya skripsinya. Dikit lagi kalau nggak ada revisi. Oh, berarti tunggu revisi. Baiklah. Dit, mau nanya dong, kamu selepas Ya, dari boleh. SMP sih gimana kabarmu? Baik-baik saja kah? Penuh penuh dengan air mata kah? Penuh lika, penuh lika-liku kehidupan sepertinya ini. Atau Tapi, lepas dari SMP langsung masuk ke dunia liar gitu. Yes, oh, Alfi gitu. enggak. Ada gimana gitu. Itu kuliah, itu kuliah. Itu Satu kuliah. kuliah punya Jadi rambut lepas gondrong. dari, iya. Tapi kalau di kedokteran mungkin rambut gondrongnya cuma sampai pas di kuliahnya aja, di koas kan udah nggak Oh, boleh lagi. oh koas nggak boleh Sebenarnya lagi. sebenarnya pas di lab juga ada dosen yang tidak mengizinkan, jadi gambling gitulah. Kan Besok berhubung libur kan ya, kita cobain aja dulu panjangin. Mumpung FH. tapi dulu lah ya kan karena masih PSBB kan. Atau di Bogor udah dilepas belum sih PSBB-nya? Atau lagi AKB kita sekarang? Kalau nggak salah AKB Setauku kan. AKB juga udah beres tanggal 7 kemarin. Tanggal 7 Kan, kemarin ya. Oh, ya, iya, masih di pengumuman kan 7 Juli terakhir. Cuman belum ada apa namanya pemberitahuan lagi. Terus nah juga kalau masih serem lah kemana-mana. tadi rumah terus. Iya, Oke, benar. Dit, cerita dong Ya. sedikit mengenai kesan-kesanmu dengan amal kasih dulu waktu SMP. Waktu SMP kesan-kesannya seru sih, seru banget karena apa ya? Murid cuman 10 kan ya, Laskar Pelangi nggak tuh? Dulu 12, angkatan 10 saya. 12. Kelas 10. 7 tuh kan? 10. 10, kelas Iya, 7. kelas 7, 8, 10, 10. Aku pas angka angkatan kedua sih 10. Atas 10 tuh. Iya, 10 bener 10. 12 ah. Oh, 10 kok kita angkatan kok kita berdebat untuk hal yang seperti ini ya? angkatan 1 8, angkatan 2 10. Loh, Masa oke perlu oke. disebutin semua? Oke, jadi sangat berkesan karena apa ya? Rumah deket kan pertama. Terus sempat sempat kita SMA Makassar itu sempat sekarang tuh jadi lemonade. Iya, Kan dulu kan lemon kita tea. sempat tahun. Iya. Jadi itu bener-bener yang ya elah mau sekolah aja di komplek. Ruko lagi. Iya, dan satu komplek sama rumah aku. Aduh, gimana dong? Ya, tinggal jalan ke belakang lah ya. Iya, bener. Cuman di situ serunya adalah ketika di mungkin ini plus minus sih ya, plus minus.
kalau SMP karena kayak SMP kita kan Kristen swasta kan, jadi lebih mengerucut ke Kristen. Jadi di situ murid-muridnya yang diajarin benar-benar diajarin nilai-nilai agama, moral-moral dari guru-gurunya gitu. Jadi pas kita kelempar keluar, maksudnya ke SMA lain, iman kita tuh udah dibentuk secara nggak langsung gitu. Dan Nah, karena proses pembentukannya udah di SMP di kelas 7 ya. ya proses pembentukan kelas 7. Terus guru-guru juga asik. Ya seperti jatuhnya bukan guru sih, seperti sahabat gitulah buat murid-muridnya mungkin ya. Kalau buat saya sih kayak gitu, karena nggak semua SMP yang guru-gurunya tuh benar-benar care sama murid-muridnya gitu. Kalau di Amakasi memang beda. Iya. Promo dong, promo. Ayo teman-teman semua yang udah kuliah, kita masuk lagi ke SMP. Oke. Nah, cuman ada momen yang paling berkesan nggak selama di sekolah di SMP Amalkasi? Misalnya gurunya Banyak yang banget. nggak atau maksudnya kalian ngerjain guru kah? Karena kenakalan-kenakalan kalian tuh kayaknya luar biasa. Iya, saat itu. Jadi ya kesan yang paling berkesan itu pertama yang kita sekolahnya sempat karena masih baru kan ya, jadi sempat pindah-pindah, itu berkesan banget. Terus pas kelas aku ngerasain yang muridnya cuma 9, jadi bener-bener kayak keluarga baru selain di rumah gitu. Dan apalagi ya, kebandelannya jangan ditanya lah ya. Angkatan saya kan orang-orangnya rebel semua kan. Tapi enggak loh. Maksudnya kebandelan kalian tuh masih bisa ditolerir sebenarnya. Adik-adik kelas kalian, kamu belum tahu. Mungkin beda generasi kali ini. Iya, beda generasi. Jadi sempat waktu itu ulang tahun siapa, lupa ulang tahun siapa, itu kita udah di Amakasi di sana, gereja. Itu waktu kelas 9 itu aku lupa siapa yang ulang tahun. Rencananya emang cuma mau dibanjur dikit doang kan, cuma banjur dikit doang. Iya. Ingat kan Miss? Tahu. Itu Putri atau Fasti sih? Iya, lupa pokoknya antara dua itu yang ulang tahun. Terus akhirnya karena kebawa seru kali ya, itu kita bawa ember, nyiramnya di dalam kelas. Pasti itu nggak salah Fasti deh itu. Hanya Fasti. itu lupa aja. Lupa gue siapa yang ulang tahun. Cuman itu seru banget sih, karena gimana lagi SMP yang kelasnya banjur karena ulang tahun, ya kan? Bener-bener basah semua murid-murid tuh. Satu kelas tuh nggak ada yang bener lah, nggak ada yang bajunya tuh nggak ada yang kering, semua basah. Gitu sih. Betul. Banyak sih, Miss. Kalau dari guru-guru ada yang berkesan banget nggak buat kamu? Misalnya kayak Pak Pascal tuh, ya kayaknya kan kalian banyak. itu kan Pak Pascal, apalagi wali kelas kalian kan, gitu. Dulu masih dikit kan guru-gurunya, cuman Miss Sisil, Pak Pascal, Bu Nani, Bu Frida. Udah kan itu doang kan ya? Bu Reni nggak disebut. Hah? Bu Rini, astaga, Tuhan Yesus. Halo Bu Rini, no offense. Bu Rini. Bu Reni. Bu Reni. Maaf, aduh. Ya, pokoknya ya berkesan semua sih, karena dulu masih ada Bu Liana masih ngajar kan? Enggak. Waktu masih kamu awal-awal ya, kelas 7. Iya, awal-awal. Kelas 7 kelas 8. Kita di Ruko itu masih sama Bu Liana. Ya. Pak Ferry bagaimana Pak Ferry? Bentar nih. Cek. Halo. Cek. Halo. Ya. Cek. Koneksi. IndiHome, tolong IndiHome. Sama dong. Ya, bonet. Tahu nih Lexer bener-bener internetnya. Aduh, omelin. Ya, lanjut. Berkesan semua sih sebenarnya, berkesan semua, karena ya balik lagi kita
bisa merasakan guru itu yang benar-benar guru yang mengasihi murid-muridnya gitu. Jadi Ya. nggak cuma yang masuk kelas kasih PR terus keluar ngejelasin, nggak kayak gitu. Jadi kita setelah beres sekolah ngobrol main-main kan ya, main SMP, main bola dulu, main bola, tapi masih bisa ngobrol, masih bisa ketawa-ketawa gitu. Ada bondingnya tuh ada. Hubungan Gila bonding. ya bonding. Dulu apa gitu ya bonding, sekarang bondingnya. Iya. Itu sih banyak banget nih kesan seru. Sebenarnya 2 tahun bersama dengan kalian tuh berkesan ya, apalagi waktu kelas 8 kan jadi wali kelas kalian tuh. Benar-benar Benar. Pas ini bukan gitu. kelas 9 ya? Aku kelas 8 wali kelas kalian. Kelas 9 tuh Papa sekali. Oh iya, lupa. Long time Iya, lost. itu. Udah. Miss Lisa tuh cuma ingetnya kamu tuh dulu suka nari, break dance gitu kan, sampai ngajarin di lobby. Iya. Ah, Itu begini. itu paling berkesan juga. Salah satu yang paling berkesan sampai nggak pernah lupa yang ikut lomba itu. Ikut lomba di Oh, di mana? Sentul TB kalau nggak salah TB ya. Ya, TB Ya kan kan, TB ya? Bang. TB kan Tanah Bangsa. Itu Keren sih. itu seru banget sih. Itu nggak unforgettable moment banget. Soalnya bisa Ada kayak gitu dan ya. ada Apalagi cuman pakai nggak kaki di bawah, kaki di atas gitu kan. itu pertama-tama belajar. Sekarang mah jangan disuruh, Wis. Udah pada Jangan. udah pada Masalah kata kalau lagi. kalau naik perutnya melember. Udah bisa dicubit. Iya. Perutnya ngelember udah. Lemaknya udah di mana-mana ya. Michelle ketawa tuh, Michelle Casey ketawa. Dia mengingat karena dia ikut nari waktu itu ya. Iya benar. Sekarang jadi artis, Miss. Iya. Michelle Keja ini kacau nih. Artis. Kes, dong. Ini kita ngegibah dia apa gimana? Ngibah secara langsung. banyak kenangan-kenangan yang nggak terlupakan dari Amakasih sih. Buat aku pribadi ya, buat aku pribadi. Oke. Cuman kalau misalkan dilihat dari programnya Amakasih, kan banyak yang bilang nih chapelnya ya. Karena hampir di semua sekolah Kristen gitu ya, itu katanya nggak ada chapel seperti itu. Iya benar. Itu kelebihan dari SMP Amal Kasih, secara keseluruhan sekolah Amal Kasih lah gitu. Karena ada chapel setiap pagi dari hari Senin sampai Kamis, lalu Jumatnya itu kita ada menara doa kan waktu itu programnya ya. Ya, nah kalau menurut Dito gimana kalau mengenai hal itu? Iya itu yang aku bilang tadi karena iman kita dibentuk secara nggak langsung tuh mungkin dari chapelnya ya, karena tiap hari tuh secara nggak langsung kan kita dipaksa mau ngantuk mau enggak harus dengar firman kan. Iya dong, dengar firman terus kita udah mulai diajarin sejak dini banget buat turun terjun pelayanan, entah itu jadi WL, entah itu main gitar, entah itu bla 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 something sebagainya kan. Nah di situ itu nilai yang sebenarnya justru paling baik sih, karena kan pendidikan itu salah satu nilainya adalah mengajarkan kita buat kita karakter. Kita membuat murid tuh menjadi karakter yang baik. Itu salah satu kunci buat jadi sukses di kedepannya sih kalau buat aku pribadi. Karena kalau misalkan kita karakternya jelek tapi pemikirannya bagus, bisa pinter tapi karakternya jelek, sama aja bohong dong kalau kayak gitu kan. Ya betul, jadi kayak tong kosong nyaring bunyinya lah ya. Iya benar, meskipun lu pinter mau banyak teman tapi attitude lu jelek, karakter lu jelek, agama lu jelek, sama aja nggak bisa diterima sama orang sekitar jadinya. Ya, itu bisa diterima komunitas juga sih secara luas ya. Benar. Baiklah. Nah, Dito kan bilang tuh katanya chapel setiap pagi, menara doa pagi itu kan secara nggak langsung membantu dalam pelayanan. Dito pelayanan nggak? Aku pelayanan di GBI DBR Dana Bogor Raya. Aku pelayanan di umum atau di mana? Untuk sampai saat ini aku jadi salah satu leader di youth DBR-nya.
dan aku pelayanan di musik. Aku pelayanan di musik udah sampai DM. Aku pelayanan DM sama youth. Jadi udah mulai masuk DM. Cuman kalau ibadah Oh, raya masih belum. soalnya mau umur 24 ya. Udah kepala dua ya, aduh. Udah kepala 2. Ini sekarang kepala 3, mau kepala 4. Waduh. Ini baru-baru masuk ini kan quarter life crisis. Itu keluarga Udah mulai lain. quarter life crisis umur 20-an naik ke atas 20 sampai 25. Betul. Usia sih boleh bertambah, tapi dengan diimbangi dengan attitude dan karakter yang baik ya. Nah, Iya, cuman senang benar. kamu bilang tadi kamu pelayanan dan ternyata dari chapel yang diadakan setiap hari di SMP Amal Kasih atau sekolah Amal Kasih secara keseluruhan, secara nggak langsung membantu kamu ya untuk mulai terjun dalam pelayanan gitu, membangun kepercayaan diri kamu dan benar-benar menanamkan nilai-nilai kekristenan dari sejak kamu kecil seperti itu. Kamu masuk Iya, SD benar. Amal Kasih kapan tuh? Kelas berapa tuh? 2007, aku tuh pindah Bogor 2007, berarti kurang ya kelas 5, kelas 5. Aku masuk kelas Kelas 5. 5. Masuk kelas Kelas 5 5. SD. Nah, ya udah mulai terbiasa, lalu kemudian Ya. mulai mandiri kan, main musik, Mm, bacain firman benar. dan lain sebagainya. Guru cuma nambahin aja. Oke, terus sekarang kamu pelayanan, udah mau masuk ke DM, kayaknya luar biasa banget loh, Dit. Udah masuk nih, sorry. Udah masuk ya, udah masuk ke DM, Udah main iya. di DM. Bahkan jadi salah satu leader gitu, salah satu leader di GBI Danau Bogeraya untuk anak-anak muda sama anak-anak dewasa muda kayaknya luar biasa banget gitu. Karena jujur gitu ya, untuk bisa melayani itu harus dengan yang namanya ketaatan. Ya sudah Iya. pasti. Benar. Dan lalu yang komitmen seperti itu. Dan berarti kalau misalnya kamu terjun dan sampai bisa dipercayakan jadi seorang leader, itu pasti luar biasa banget seperti itu. Tapi untuk kamu sendiri prosesnya itu susah nggak sih, Dit? Untuk adaptasi dalam pelayanan, misalnya, oh saya udah pernah nih bawa firman di SMP, terus kemudian kalau misalkan dipercaya bawa firman di KUL, deg-degan nggak? Itu pasti sih, pasti deg-degan karena apa ya? Um, Kan yang namanya proses tuh nggak ada yang gampang ya, Miss ya. Yang namanya proses nggak ada yang gampang tuh gimana kita menyikapi proses tersebut. Jadi Setuju. uh, di mana kita memprioritaskan apa namanya tanggung jawab itu, gimana kita bisa mendapat hasilnya jadinya gitu sih sebenarnya. Yang penting kan Waduh. kuncinya komitmen konsisten. Iya, komitmen dengan Ya, konsisten. konsisten. Iya, bahasa gue kacau banget nih. Itu sih, Dulu, Miss. dulu nggak gini ya. Dulu gak gini lah. Tapi nggak loh, bener proses gitu, bener-bener proses kamu gitu dari kamu kecil, kamu remaja sampai kamu sekarang Hmm. dewasa muda, itu kan benar-benar ada proses campur Iya, tangan iya, iya. Tuhan. Ya, saya percaya sih Dito karakternya oke lah ya, gitu. Terus kemudian pokoknya pokoknya terus jadi pribadi yang rendah hati, Dit. Ingat ya, jangan Amin. Amin. bohong, maksudnya jangan angkuh dalam pelayanan karena semua itu adalah pemberian Tuhan. Oke, lanjut. Nah, kenapa Dito kuliah memilih kedokteran gigi? Fakultas kedokteran gigi. Kenapa? Oke, yang jadi pertama banget sebelum terjun nyemplung nih ke dunia perkuliahan, tadinya tuh aku mau masuk di kafe, ambil desain di kafe, desain, aduh lupa aku panjangannya di kafe, pokoknya yang mendesain gitu karena aku kan di kafe tuh percabangannya ada buat iklan, ada sinematografi, ada satu lagi, pokoknya ada 3. Nah, aku tuh dari dulu demen making video, buat video ngerekam apa aja gitu, edit segala macem. Dan sempet udah coba tes, tapi pertama papaku yang bilang ada ide lain nggak selain di kafe gitu kan. Terus mikir tuh, karena kan aku anak pertama dari 2 saudara dan cucu pertama juga dari keluarga aku, dua-duanya. Terus papa mama aku dokter gigi. Aku mikirnya, nih kalau misalkan udah tua, kalau udah tua, siapa nih yang ngurusin
jejaknya gitu loh. Alat-alatnya kan banyak tapi jatuhnya nganggur. Jadi aku pertama kali mikirnya ya udahlah, aku masuk ke kedokteran gigi karena aku juga sebenarnya aku suka suka nolongin orang juga kan. Itu pertama harus digarisbawahi. Pertama kali pemikiran tuh kayak gitu, Bu. Ah, Nurusin orang tua, bantu bantu karena kan papa mama dokter gigi, aku pengen nyoba nurusin gitu. Terus setelah terjun ke dunia gigi terjun yang bebas awalnya atau kayak terjun kayak PUBG bebas. gitu terjun bebas? Jadi uh, awalnya aku mikirnya kayak oh dokter gigi yang ngurusin gigi. Halo, Halo, ngurusin gigi doang. sempet Ngurusin gigi doang, dokter kayak lebih susah dokter umum. Ternyata pas sudah dicobain sama-sama susah. Ya, halo, cek cek cek. halo, Dit. Halo. Oke, ya. Ternyata Sama, nggak cuma ngurusin gigi doang ya. ternyata nggak ngurusin gigi doang, tapi banyak banget yang dipelajarin. Tapi balik lagi proses tuh semuanya susah. Gimana kita menjalaninya aja, gimana kita menyikapi proses itu. Makin kesini, makin kepikir ternyata seru juga jadi dokter gigi karena buat aku pribadi kalau misalkan ngebantu, aku senang buat ngebantu orang, ngobatin orang. Jadi mungkin di situ salah satu panggilan hidupku adalah menjadi dokter gigi. Meskipun proses yang dijalanin tuh benar-benar susah. Harus kayak gini dan dokter kan ya hafalannya tuh kan luar biasa, bahasa-bahasa alien semua kan. Dan puji Tuhannya sih sampai sekarang aku masih masih tetap tujuan utamaku pertama adalah lulus jadi dokter gigi gitu sih, Miss. Terus kenapa aku memilih dokter gigi? Jawabanku sekarang adalah karena aku pengen uh, banyak orang yang bisa tersenyum lebar dengan gigi yang bagus. Yes, keren, mantap kakak. Tapi saya kaget loh, karena jujur gitu ya, saya sebagai wali kelasmu waktu kelas 8 itu melihat bahwa eh, nggak kepikiran di situ, justru mikir kamu mau masuk ke seni gitu kan, karena dulu kamu kan fokusnya ke seni, tari, musik dan lain sebagainya gitu. Bener-bener nggak kepikiran bahwa kamu tuh akan masuk dokter gigi. Makanya ketika waktu kapan kamu main ke sekolah gitu kan, apa dit jurusanmu ada gitu, dokter gigi, hah, kaget gitu, jadi tercengang gitu loh, apakah ini paksaan orang tua atau memang muncul dari diri sendiri, tapi ternyata memang dari diri kamu sendiri gitu ya. Dari diri sendiri dan Tuh. sedikit pengarahan yang mengerucut. Sedikit pengarahan yang mengerucut. Tapi setelah aku jalanin ternyata dokter gigi itu dia artnya juga tinggi, Miss. Maksudnya kita kan harus ngedesain gigi agar semirip mungkin kan. Di situ itu seni banget, itu harus kalau misalkan jadi dokter gigi nggak cuma harus pinter tapi harus terampil. Pinter Yes. pinter biasa aja tapi terampil luar biasa itu jauh lebih bagus karena banyak yang karena kan kita praktek kan langsung praktek, kita buat model gigi, kita mempreparasi gigi segala macam itu butuh yang namanya keterampilan dan seni. Kalau misalkan yang nggak punya taste of art itu rada-rada susah karena dia nggak bisa ngegambar oh ini giginya kayak gini, memvisualisasi yang udah di kan gigi kan kita ngebor, memvisualisasi dia biar bisa bentuknya rapi baik tuh harus dari artnya itu. Oke, Jadi berarti memang di harus kedokteran teliti gigi juga ternyata luas. ya, Iya benar, detailnya. luas. Di samping dokternya itu harus ada. Ya di samping dokter Ya, itu harus punya jiwa seni juga. jiwa seninya cocok nggak kira-kira sama Dito? Cocok dong. Udah hampir lulus masa nggak cocok. Udah hampir lulus masa nggak cocok sih ya. Iya. Proses untuk skripsinya kan tadi udah bilang katanya udah mau selesai kan, lagi nunggu sidang kalau nggak direvisi dan lain sebagainya. Kira-kira ada kelanjutan nggak? Ada kelanjutannya nggak? Maksudnya kalau misalkan mau jadi dokter spesialis gigi misalkan, saya kan kalau Oke. misalkan yang pendidikan yang Dito ambil sekarang kan kalau lulus itu jadi DRG kan ya? Dokter Atau gigi umum. misalkan Jadi gini, step-stepnya itu yang pertama di semua jurusan fakultas medis, entah itu dokter umum, entah itu dokter gigi, selain pokoknya dokter lah, farmasi itu segala macam beda. Dokter umum, dokter gigi
dan keperawatan itu semua harus ada koas nih. Koas itu adalah asisten dokter. Jadi kita tuh jatuhnya kayak apa yang udah lu pelajari, lu boleh praktek di kampus, tapi masih pengawasan dokter. Jadi kalau misalkan kita ada kesalahan, semua tanggung jawab dosen pembimbing kita, dokter. Itu step koas untuk ngambil gelar kedokteran giginya. Kedokteran giginya. Untuk dapat sertifikat dokter gigi dan sertifikat izin praktek, surat izin prakteknya SIP. Nah, itu perlu ada pelatihan lagi nggak? Nggak. Maksudnya? Ada pelatihan lagi nggak? Maksudnya selesai kamu sidang nih, apakah ambil pendidikan lagi atau enggak? Enggak. Jadi kalau kita masuk fakultas kedokteran gigi atau fakultas kedokteran umum, itu semua ada 2 fase. Fase preklinik sama fase klinik. Jadi yang aku sekarang ini baru beres fase praklinik. Preklinik itu yang kita kuliah biasa, dapat materi, pokoknya kuliah ya pada umumnya lah, kuliah pada umumnya. Setelah kita beres skripsi, baru kita masuk ke dunia perklinikan. Kalau di kedokteran gigi, itu biasanya rata-rata kampusnya sendiri dan nyediain rumah sakit gigi dan mulut. Dan di situ anak-anak yang udah koas, semuanya kerja di situ dalam pengawasan dokter. Karena untuk mengambil gelar dokternya itu. Nah, kita lulus koasnya itu ditentuin dari, nanti ada ujian kayak ujian nasional lagi tuh seluruh Indonesia buat penyetaraan. Kalau misalkan lulus, lu dari dokter, kalau misalkan nggak lulus, lu bisa ikut ujian lagi per 3 bulan gitu, Miss. I see. Saya yang misalnya tahu tuh mengenai dokter umum gitu kan. Kalau misalkan mau ngambil spesialisasi apa, dia harus menempuh pendidikan lagi selama 2 tahun, terus ditempatin ke daerah terpencil gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah baru gitu. Pendidikan 2 tahunnya itu yang namanya koas yang tadi aku bilang, Miss, kalau di kedokteran umum. Okay. Kalau kedokteran umum ya koas namanya. Ya. Koas sama koas juga, cuman beda penanganan. Kalau dokter umum, koasnya itu biasa ke rumah sakit. Jadi si fakultasnya itu udah kerjasama dari berbagai rumah sakit pendidikan. Ya, nanti yang lulusan dari situ yang mau koas dikirim ke sini gitu. Kalau kedokteran gigi rata-rata dia udah punya rumah sakit gigi dan mulutnya sendiri di kampusnya. Jadi benar-benar bedanya dokter gigi sama dokter umum itu, kalau dokter umum kita hanya cuman visit pasien, tapi kita nggak langsung ngerjain pasiennya. Kalau koas dokter gigi itu kita langsung ketemu muka, langsung ketemu jigong sama jigong deh, ibarat kasarnya. Gimana tuh ya? Jadi kita benar-benar ketemu ini kali ya, pasien langsung lalu ketemu pasiennya, langsung pasien kita kerjain. Nanti setelah kerjain baru kita CC ke dosen pembimbing kita, dok ini pengajian saya udah benar atau enggak. Kalau misalkan udah ya pokoknya ya kayak dokter gigi pada umumnya, cuman masih ada tanggung jawab dari kampus gitu. Dosen pembimbingnya itu ya yang tadi kamu bilang ya? Iya, benar. Berarti benar-benar nggak dilepas ya. Oke, Ai baru paham. Ya. Ternyata berbeda sedikit meskipun nggak sama, tapi caranya mungkin sama secara general sih ya. Oke. Ya, caranya sama dengan general. Ada ini nggak tips kalau misalkan adik-adik kamu di SMP Amalkasi yang mungkin punya cita-cita jadi dokter gigi, kira-kira apa yang harus dipersiapkan sejak awal? Oke, yang pertama adalah harus lulus SMP Amalkasi dulu, itu paling penting. Kalau nggak lulus, nggak bisa SMA, nggak bisa kuliah. Iya kan? Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah udah mulai dari untuk aku pribadi, mulai kamu masuk SMA, itu kamu udah mulai nyari-nyari. Gue masuknya apa ya? Kalau misalkan emang udah niat ke dokter gigi, berarti aku ngomong ke audiens lu aja ya, biar gini banget nih. Gini banget. Jadi adik-adik semua, lu harus nyiapin pertama biologinya harus dimatengin. Terus yang kedua adalah pede sama apa yang udah lu ambil gitu sih. Kalau misalkan aku ngambil kedokteran gigi, iya percaya diri aja dulu. Pokoknya ada halangan, hajar, karena kamu masuk kedokteran, mau itu kedokteran umum, mau itu kedokteran gigi,
basically sama-sama susah, sama-sama ribet, sama-sama stres. Tapi gimana Hmm. caranya kalian semua menyikapi diri kalian sendiri gitu sih. Terus apa lagi ya? Oke. Keterampilan sih. Kalau ke dokter gigi ya, ke dokter gigi itu keterampilan karena dari masuk fakultas kita masuk ke kuliahnya aja itu kan ada lab-labnya kan. Di situ udah mulai diajarin keterampilan ngukir gigi, Penggunaan kita itu ngebor ya. gigi. Itu aja Oke. sih sama apa ya? Iman yang kuat karena dunia perkuliahan tuh selevel di bawah dunia kerja jadi udah mulai keras. Udah mulai keras. Memang bener Udah sih, mulai udah keras. bukan dianggap anak kecil lagi, bener nggak? Ya benar. Karena kan namanya udah mahasiswa. Jadi kalian Wah, bukan siswa lagi. bukan anak kecil bawa ke orang tuanya gitu. Ini anak saya tolong Ya, diajarin, udah nggak gitu lagi. Udah bener-bener udah nggak harus gitu lagi. mandiri, kreatif, berani, ya ibarat kata bertanggung jawab untuk setiap tugas pasti ya. Oke. Iya, Nah, benar-benar. kira- kira-kira kamu kapan nih sidangnya? Udah ada berita belum dari kampus? Belum Perkiraan sih belum ya, ada lagi sih masih. Ya semoga aja saya dapat di bulan depan Agustus. Cuman Agustus. masih oh, Agustus aku masih waiting list sih, Miss. Masih kan karena listnya banyak ditambah kita kan di rumah kan jadi nggak bisa dipercepat kayak biasa-biasanya. Semoga aja bisa dapat Agustus. Oke. Nah, selama beberapa bulan ini memang kan di rumah aja nih. Setiap perkampusan, persekolahan juga di rumah aja kan, Hmm. untuk belajar ujian apa segala macamnya. Kira-kira nanti ya berandai-andai nih, Dit. Sidangnya secara online atau langsung? Kamu pengennya apa? Hmm, kalau mau gampang online. karena, karena online ya ini kalau mau gampang online cuman eh, karena aku orangnya tuh nggak kayak gini kayak kita ngomong sama laptop aja mungkin buat aku rada-rada susah jadi lebih enak langsung ketemu langsung kan mungkin ya ada plus minus ini sebenarnya ada plus minus karena kalau kita sidang online nggak ada nyelamatin kecuali di rumah orang-orang rumah kalau sidang langsung pertama kita bisa lebih matang persiapan gimana ya, bukan matang sih bisa lebih kayak kita bisa ngebaca nih dosen yang mau nyidangin kita mau gimana jadi menyikapi itu lebih gampang ketimbang kita di depan laptop kan kita nggak tahu situasi yang sebenarnya kan. Sebenarnya. Ditambah lagi kalau nggak salah sidang itu kan pasti didampingi dengan dosen pembimbing pastinya kan. Iya benar. Nah, itu mungkin jadi salah satu nilai plus untuk mengurangi rasa deg-degan. Oke. Iya Ya, benar ini benar. sidangnya kamu nanti secara langsung. Karena biar bagaimanapun juga kalau sidang atau belajar secara online itu kan ada plus minusnya juga sih. Hmm, plus minus Semoga banyak aja minusnya segera malah. ya, Dit. Segera lulus. Amin 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 aku pengen banget lulus. Oke, wis ingin banget tuh. Udah capek ya kuliah ya. Masih ada koas mis. Masih ada Oh, banget. nggak apa-apa. Belum jadi aku beres sidang tuh senengnya kayak cuman setengah belum seneng Setengahnya. karena masih ada setengah lagi iya. Kalau udah selesai koas, senangnya full gitu ya. Full banget full ada banget lah. ada perkiraan nggak kira-kira koasnya tadi kan udah dikasih tahu ya bahwa ada klinik sendiri ya kalau untuk kedokteran gigi ya biasanya pihak kampus. Oh berarti nanti koasnya itu adalah di rumah sakit yang memang disediakan oleh kampus atau klinik itu Ya di kampusku. atau di Jadi kampusmu. fakultasku ada 2 gedung, yang satu gedung kuliah, satu gedung klinik. Gitu sih. Oke. Nah gedung klinik ini dibuka secara umum atau memang hanya untuk mahasiswa yang lagi koas aja? Untuk pasiennya umum. Untuk pasiennya Oh, umum, tapi untuk dokternya dari dokter koas sama dari dosen biasanya. dari dosen. Oh berarti memang klinik yang disediakan oleh pihak kampus memang dibuka untuk umum ya? Iya. Karena kalau nggak umum, ntar pasien dari mana, Mis? Itu kan susah. Kalau nggak ada pasien juga nggak lulus-lulus. Saya itu kurang paham loh ya mengenai perdokteran begini, kurang paham. Kalau mengenai pendidikan dengan seluk-beluknya sedikit, saya paham lah ya, dikit-dikit. Gitu. Hmm. Oke, Dit, selama 3 bulan, 4 bulan ini sibuk apa aja sih selain perkuliahan secara online, nyusun skripsi, lalu kemudian kemarin kalau nggak salah ini ya, masak ya, masak-masak Iya. ya, Selain order ya. apa, Saya ada repeat order yang berapa? adalah.
Pokoknya teman-teman yang mau nasi goreng khas Jawa Timur boleh langsung DM ke Instagram saya di bawah ini. Nggak ada, di bawah kamu ada mie sisil kok. Oh iya benar. Eh, Kesibukanku adalah sisi positif dari si Koronces ini membuka Nice. peluang baru, membuka peluang baru untuk kita mencoba hal baru, Miss. Kalau buat aku sih, karena kalau misalkan ya sebulan, seminggu, 2 minggu masih masih biasa lah ya kita. Nah, justru masih seneng lah, ya libur semua di rumah ya. Ntar setelah sebulan 2 bulan tuh udah mulai cengok tuh di kamar, udah cuman kayak ini ngapain ya, tidur. Anjir nih, gue gak punya duit nih. Kan gitu kan, pasti kalau udah sebulan ke 2 bulan. Akhirnya timbullah sisi entrepreneur saya. Yes. Sisi entrepreneur. Iya. Akhirnya nyari nih, gimana caranya di kondisi yang tidak mengenakan kayak gini, aku bisa menghasilkan ya seenggaknya bisa buat aku beli jajan lah. Karena kan Iya. libur segala macam, susah segala macam kan, semuanya kan sama-sama susah. Jadi gimana caranya? Akhirnya aku mikir tuh, itu lumayan lama sih prosesnya supaya aku bisa jualan nasi goreng gitu. Jadi mikir Ada banyak banget aku. error ya. Ada Rollnya banyak banget, dari yang masak aja gosong sampai akhirnya bisa kayak sekarang kan tuh sebuah proses butuh lagi kan. proses Iya, lagi. butuh proses lagi. Butuh proses, akhirnya sampai di titik yang aku mikir jualan apa yang murah, terus dapat untung, sama banyak orang suka. Pertama, mungkin makanan, karena kan orang zaman sekarang masakan rumah tuh lebih dipilih daripada masakan fast food or something lah ya. Karena kan Betul. higienisnya lebih dijaga. Akhirnya, oke, kita mulai jualan di bidang makanan. Terus pikir lagi, apa yang bikin beda nih? Nggak bisa, kalau kita misalkan jualan, kan sekarang tuh banyak yang jualan salmon mentai lah, banyak yang jualan somai, bakpao, segala macem. Ya kan? Itu kan bikin kayak, ini peluang buat naik ke permukaan kan lumayan susah. Akhirnya aku nyari, karena aku orang Jawa, terus aku mikir di Bogor tuh dikit banget yang jual nasi goreng Jawa Timuran. Di nasi gorengnya merah warnanya. Jarang. Aku palingan cuman ketemu kayak 1-2 temen, itu juga yang abang-abang gerobakan gitu, dan dikit lah, maksudnya dikit. Jarang Akhirnya banget ya. Gitu. aku coba dulu cari-cari resepnya, pokoknya trial error segala macem. Akhirnya coba nih, kalau laku puji Tuhan, kalau nggak laku kita mikir lagi. Puji Tuhannya sampai sekarang ada lah yang beli. Tapi ya sih seru sih. Maksudnya satu pemikiran kreatif ya. Semua karena WFH, SFH ini karena adanya COVID-19 ini. Oke, Miss Sisil mau tanya ini. Sebelum kita mengakhiri, Ciela, sebelum kita mengakhiri, nggak terasa loh 30 menit ya, Bu? Banyak kayak kita. Kayak cuma 10 menit. Iya, kayak cuma 10 menit, gak terasa. 30 menit gitu. Nah, untuk menjaga kesehatan kita sendiri nih, kalau menurut seorang Dito, apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk keadaan yang saat ini di mana ada COVID-19 seperti itu? Tips and triknya dari seorang Dito. Tips and triknya, oke. Buat aku ya, aku sebagai mahasiswa di Fakultas Medis, untuk yang pertama banget adalah, pokoknya kalian semua udah tahu sih, cuci tangan itu paling penting. Karena tangan kita tuh 80% isinya bakteri yang kita nggak tahu dari mana. Karena kita megang ini, segala macam. Terus, yang kedua, masker. Itu penting, karena aku sendiri yang di bidang gigi dan mulut, jadi 90% bakteri yang masuk ke tubuh itu dari mulut, dari lidah. Pokoknya dari mulut dan hidung. Itu paling penting tuh. Mulut dan hidung. Mata itu kan kita bisa pakai mata yang kacamata Google segala macam. Cuman yang paling rawan, pokoknya paling banyak penyakit datang tuh semua dari mulut dan hidung. Jadi kenapa pakai masker? Karena at least kita mengurangi
50% dari bakteri atau virus yang ada di sekitar, kadang kita nggak lihat. Itu sih. Sama apa ya? Minum vitamin yang pasti, minum vitamin C atau vitamin antibody lah, entah itu imbus entah itu apa, sama Imun ya. ya buat imun, sama kita ini tetap pikiran kita harus tetap fresh. Semakin kita mendem stres itu yang memicu hormon-hormon yang berlebihan, kayak kita kalau stres tuh banyak hormon, aku lupa namanya, yang bisa menimbulkan macam-macam penyakit. Dari penyakit ringan sampai penyakit parah itu bisa ditimbulkan dari stres. Jadi sebisa mungkin kita harus bawa happy aja. Misalkan kayak gini, cari kesibukan yang baru, entah itu hobi yang baru, positif. Itu sih yang positif, benar. Kalau pacar baru gimana? Kenapa, Mas? Kalau pacar baru gimana? Pacar baru? Oh jangan, nggak boleh. Nggak boleh ya? Kirain boleh. Hobi yang baru. Masa pacar boleh baru? Boleh kalau nggak cocok nih. Selagi itu bisa dipertahankan, pertahankan. Kalau nggak bisa pertahankan ya sudah, gitu kan. Jadi ini kita harus jaga ini ya, intinya harus jaga kebersihan, khususnya tangan, kemudian area mulut dengan hidung. Untuk tangan kita menggunakan hand sanitizer ya. Aduh, ya. tadi rada nge-lag, ada loading. Agak loading signal kayaknya. Oke, baiklah. Untuk SMP sama ini, sorry. Satu lagi. Sama pergunakan masker kain, Miss. Oh, kain. Kenapa? Pergunakan masker kain. Karena pertama kita banyak untuk tenaga medis, masker dan sarung tangan itu lagi susah banget. Karena sekarang kan orang-orang, apalagi yang dulu ya, 2 bulan awal itu semua orang cari masker medis. Sedangkan kita yang para medis itu sangat membutuhkan masker dan sarung tangan itu. Jadi kalau bisa pakai masker kain, karena yang pertama lebih efisien, dia bisa dicuci, bisa diulang-ulangin. Per 4 jam itu harus ganti masker, harus dicuci per 4 jam. Dan yang kedua, kita bisa ya gitu tadi, bisa cuci pakai, jadi nggak langsung buang, karena kan kalau masker medis kita cuman dia disposable kan, sekali pakai doang, bisa harus dibuang. Gunting ya. Ya harus digunting. Ya, gitu sih, Miss. Ya, secara nggak langsung mengurangi limbah sampah juga ya. Ya benar, mengurangi limbah sampah dan membantu dokter-dokter, karena membantu dokter, betul, setuju banget. Di lingkaran dokter itu udah banyak yang sempat ngeluh karena kita kekurangan APD dan segala macam. Iya sih. Karena mungkin orang-orang saat itu dan sekarang mungkin masih panik ya dengan adanya COVID-19 ya, ini. Tapi benar. Kalau kita think positif, sebenarnya kita bisa mengurangi itu dengan berada di rumah. Seperti kemarin kan pemerintah sempat nyuruh kita WFH dulu, sekolah juga dari rumah, seperti itu. Pergi keluar kalau memang diperlukan dan urgent. Kalau memang nggak urgent banget, nggak usah, seperti itu. Oke, Dit, terakhir. Yeah. Pesan kamu buat Amal Kasih ke depannya apa sih, Dit? Pesan buat teman-teman SMP ya? Ya, buat sekolah juga, buat kami guru-guru juga, boleh. Oke, sorry tadi suara ada keputus soalnya. Pesannya adalah tetap mengajarkan murid-muridnya dengan penuh sukacita dan penuh happy. Terus pertahankan chapel karena itu positif banget, karena Amal Kasih punya keunggulan di chapel itu. Dan apalagi ya, tetap safety and healthy sih, Miss. Oke, sama siap. satu lagi ini harus tetap kreatif, karena gimana pun caranya generasi tetap bertambah, tetap berbeda-beda. Itu adalah tantangan guru buat tetap kreatif gimana cara penyampaiannya, karena kan guru-guru SD dan SMP itu paling krusial nih untuk menunjang pendidikan si siswanya ke masa depan yang lebih baik lagi. Gitu sih, Miss. Semangat guru-guru SMP, makasih. Terima kasih. Dari tadi Bu Reni nonton kita loh. Bu Reni, Bu Frida. Oke, baiklah. Dit,
Yes. Ada Mas ya. Halo, Oke. halo. Thank you Dit. Kita sudah live. Thank Doain you. kasih juga terus gitu kan dan sukses Amin, buat amin, amin. kita nanti ya. Dan sidangnya semangat, semoga bisa sidang secara offline. Amin, Ketemu amin, dosen amin, langsung. amin. Amin Amin, amin. amin, 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 amin. Dita, thank you buat ngobrol santainya. Nanti Miss Sisil undang-undang lagi kalau misalkan kita butuh Boleh, boleh, boleh. narasumbernya Dito ya. Oke, Siap, siap. thank you. God bless you. Miss, boleh Salam buat ngomong satu lagi buat teman-teman Nah, SMP? boleh, 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 boleh. Buat teman-teman SMP Makasih, jangan lupa harus tetap perkembangkan ilmu kalian, tetap kreatif di masa-masa pandemi kayak gini. Kalian harus bisa menemukan hobi baru. Pokoknya unlock your skill. Itu sih. Good luck Ngeri teman-teman. bahasanya. Ngeri, kacau, ngeri. Baiklah kalau gitu. Thank you Edit buat pesan-pesannya, buat ceritanya semuanya. Thank Yes, you. God thank bless you. you. God bless you. Dadah. Bye. Bye.